udah ikut pelatihan bayar 4,5, ada yang bayar 8 juta, ada yang bayar 1,8 dan lain sebagainya. Itu apa tuh namanya, pindah-pindah. Gini, belajar hanya ke satu orang tok juga belum tentu solusi terbaik, tapi belajar ke banyak orang tanpa sebuah tujuan yang jelas itu juga nggak akan ketemu. Jadi gini, orang-orang yang sudah yang ikut pelatihan langsung dus gitu, saya lihat ada satu pola. Jadi gini, ada orang datang ke kelas pelatihan, itu kosongan, nggak ada pengalaman yang pas. Ketika ikut kelas, baru dapat teorinya. Karena gini, hasil itu ketika pengetahuan ketemu pengalaman. Betul. Jadi kalau Anda belum punya pengalaman yang menyokong sebuah pengetahuan, hasilnya nggak akan muncul. Iya. Bilang, Anda tidak akan pernah bisa bertransformasi kalau Anda masih ngandalin orang lain. Asli. Nah, saya tuh kadang heran Mas dengan materi-materi yang Mas Arif sampaikan gitu ya. Segitu banyaknya gitu ya, kelas berbayar, ada kelas yang tidak berbayar juga, ruang seminar gratis. Itu tuh ilmu yang disampaikan di dalamnya tuh bukan kaleng-kaleng, itu luar biasa semua. Saya yang ingin gali, yang ingin saya gali dari Mas Arif itu latar belakangnya apa kok sampai kemudian ada semacam kayak tanggung jawab moral untuk menyediakan sebuah ruang kelas seminar gratis dengan narasumber yang berbeda-beda gitu, Mas. Mas, harus kita akui, walaupun kita tidak ingin ini terjadi, hidup tuh berkelas-kelas. Ada yang ekonominya memang nggak bagus. Ada yang menengah, ada yang berlebih-lebih. Orang mau ikut kelas saya yang berbayar itu kan harus bayar, Mas ya. Belum tentu mampu. Nah pertanyaannya, sebetulnya pemberdayaan itu ingin memberdayakan yang sudah punya duit atau yang belum ini? Kalau ke sana kan. Nah, sebenarnya pemberdayaan itu untuk semua. Persoalannya adalah bagaimana yang belum punya sumber daya dana uang ini ikut berdaya. Itulah sebabnya kenapa saya bikin channel YouTube. Itulah kenapa Ngaji Roso ada. Iya. Iya kan? Orang nonton videonya Mas Hendra juga gratis. Nah, juga kenapa saya setiap tahun sekali, terutama bulan Ramadan, saya bikin seminar gratis, Mas. Ngumpulin teman-teman yang punya kompetensi masing-masing, tak bikinin channel Telegram, itu yang ikut ribuan. Nanti silakan teman-teman kalau amati aja pasti tak umumkan kalau Ramadan itu sarana saya untuk berbagi. Nah, yang lunja adalah yang nyebelin. Yang nggak mampu ini minta yang berbayar digratiskan. Kepiye coba? Kan sudah oke, yang punya uang kelasnya agak bayar segini. Yang belum mampu tak siapin gratis. Kok ngelunjak? Ini kan nggak elok ya. Jadi buat teman-teman yang belum mampu bayar ya jangan salahkan bahwa kelas itu berbayar karena itu memang kelas berbayar. Yang gratis juga ada. Jadi kalau dibilang motif sebetulnya adalah karena ya salah satunya adalah saya nggak tahu apa yang terjadi dengan WA Mas Hendra atau WA teman-teman yang lain. Tapi hampir semua pemilik channel YouTube, Mas, teman-teman saya, pasti ada yang japri mau pinjam duit. Oh iya, saya banyak banget. Banyak, Mas. Emang saya setelah tampil di Ngaji Roso nggak dapat WA banyak kayak gitu? Dan itu prihatin saya, Mas. Iya, Mas. Bener. Oleh karenanya, makanya saya bilang, wah Ngaji Roso memang harus bener ada ini. Karena berarti ada orang-orang yang memang belum bisa mengakses kelas berbayar. Ya itulah tujuannya konten adalah untuk bisa diakses. Iya ya, Mas. Banyak banget. Tapi masalahnya, Mas, orang kalau nggak bayar kadang suka nggak praktek. Betul. Nyebelinnya tuh. Kayak apa tuh namanya, dapat buku, tapi kalau itu nggak hasil beli dikasih orang nggak akan dibaca. Ada beberapa kasus mungkin kalau orangnya sudah sadar dibaca, Mas. Kayak aku ngasih buku ke Mas Hendra, itu lain. Tapi orang-orang tertentu. Ya tapi mayoritas nggak dibaca. Mas. Mayoritas nggak dibaca. Iya, kita bicara mayoritas ya. Iya. Orang kalau nggak bayar. Saya kan bagikan sebuah metode di YouTube saya. Waktu saya belajar itu bayarnya 4 juta sehari. Udah tak bagikan,
Nggak dipraktekin, Mas. Loh, kan udah tak bagikan caranya. Nah, itu teman-teman. Jadi, kalau Anda sudah belajar banyak dan juga nggak ada perubahan, itu karena kurang praktek. Nah, kalau sudah coba praktek, nggak praktek-praktek, berarti kenapa nggak praktek? Karena Anda nggak mau bayar. Nah, saya kembali ke yang acara tanggal 14 Januari itu nanti yang dihubungkan dengan teknologi, dengan tubuh dan laptop itu bisa diputar sendiri di rumah gitu, Mas? Nggak bisa, Mas, karena nggak alatnya bisa harus ya? kecuali dia beli alatnya langsung pesen di HeartMath Institute. Oh. Jadi kalau mau, ya tak kasih linknya, silakan beli sendiri ke sana. Aku nggak jualan alat. Karena itu device, Mas, bukan software. Iya, ya device ya. Alat. Memang alat yang terhubung ke software gitu. Alat kayak gitu banyak, Mas. Saya pernah punya yang lebih mahal dari itu, tapi tak jual karena terlalu complicated. Terlalu complicated untuk dipraktekkan di kelas. Satu orang bisa setengah jam sendiri, wah waktunya habis. Iya. Oke. Nah, kadang saya bingung juga nih, Mas. Apa tuh namanya? Sudah ikut pelatihan apa tuh? Misalnya udah ikut pelatihan ya. Di Ngaji Rosso kan banyak Yeah. kelas pemberdayaan diri gitu ya. Udah ikut pelatihan, bayar 4,5, ada yang bayar 8 juta, ada yang bayar 1,8 dan lain sebagainya. Itu di ini apa tuh namanya pindah-pindah. Pindah-pindah tuh gimana? Jadi misalnya habis ikut pelatihan code 1, geser ke code 2, Ya. geser code 3. Code 3 itu padahal harganya 8 juta loh. Masih pindah lagi. Apa yang terjadi? Maksudnya belajar semua? Semuanya. Jadi Oke. jadi kayak wah kok cuman gini tok ya, aku bayar 8 juta kok cuman gini tok ya yang aku dapat ya. Coba deh cari lagi yang lain gitu. Misalnya dari Oke. dari Mas Firman ke Mas Ya, Om ya. Bimo, dari Om Bimo ke Mas Firman ke Bosman, Ya. Bosman ke Mas Arif RH dan lain Ya, sebagainya. ya. Itu kenapa, Mas? Gini, belajar hanya ke satu orang tok juga belum tentu solusi terbaik, tapi belajar ke banyak orang tanpa sebuah tujuan yang jelas, itu juga nggak akan ketemu. Jadi gini, Mas. Kenapa saya beli banyak banget baca buku? Iya. Karena saya ngajar, saya harus bisa melihat dari banyak perspektif. Saya belajar banyak metode. Karena kadang orang diterapi dengan cara A, belum tentu cara B. Nah, sekarang dari sudut pandang bukan pengajar. Iya. Buat apa sih saya belajar? Kan mencari solusi. Wah, saya sudah belajar ke Mas Hendra misalnya, kok nggak ketemu ya? Nih, nggak ketemu ini bisa memang karena nggak ketemu, tapi jangan-jangan karena dia lupa bahwa setiap proses itu ada waktunya sendiri, Mas. Sekarang gini, Mas. Ini hari apa? Senin ya? Coba Mas Hendra berdoa. Ya, dilisankan. Ayo Mas, berdoa lisan ya, bareng-bareng ya. Anggap nih, kita semua menggunakan bahasa yang sama nih. Iya. Yuk ikuti saya Mas ya. Oke. Sorry Mas, tak kerjain ya. Siap. Ya Tuhan, Ya Tuhan, aku mohon aku mohon jadikan jadikan hari ini jadi jadi hari Selasa. hari Selasa. Amin. Amin. Dikabulkan nggak? Enggak, Mas. Dikabulkan, Mas. Dikabulkan. Caranya, menunggu hari ini sampai pukul 00.00. Bener ya? Iya. Maka hari ini akan jadi hari Selasa. Maksud saya apa? Ada doa yang dikabulkan instan. Jelek. Ada yang kita harus nunggu, Mas. Oke. Ya Tuhan, aku ingin hari ini jadi hari Selasa. Yo tak kabulkan, tapi nunggu 6 jam lagi. Nunggu 12 jam lagi. Nah, banyak orang kesalahannya kenapa terus pindah-pindah itu. Oke. Lupa bahwa setiap belajar dengan guru, kita tuh sedang mencocokkan, mencari jodohnya dengan guru itu. Oke. Nah, kecuali memang dia belajar macam-macam itu karena ingin dapat tangle dari berbagai macam. Oke, aku udah belajar ke 6 coach. Mana yang paling cocok buat saya? Oh, ternyata ini bisa diambil ini. Nah, yang nyebelinnya adalah ada orang yang memang akhirnya tidak mencari apa-apa, tapi compare aja, Mas. Arif RH ternyata nggak bagusan Mas Hendra misalkan. Dia hanya sibuk membandingkan dan tidak mengambil manfaat apapun. Banyak juga yang kayak gitu. Jadi tidak salah selama mereka memang ada duitnya ya Mas ya. Iya. Tetapi kalau mereka tidak punya tujuan yang jelas, lalu akhirnya menjelek-jelekan, aku udah belajar semuanya yang ada di Ngaji Rosso, aku tidak dapat apa-apa. Kadang ada orang yang bangga nggak dapat apa-apa loh Mas. Oh. Aku udah belajar semuanya, aku nggak dapat apa-apa loh, dia bangga. Loh justru harusnya kenapa kok gue nggak dapat apa-apa? Kalau saya gini, pokoknya ya dipraktekkan, tapi saya tidak melarang Anda belajar ke yang lain. Tapi kalau Anda belajar ke yang lain tidak dipraktekkan, percuma juga. Iya. Cuman gini Mas, sepengetahuan saya,
orang-orang yang sudah yang ikut pelatihan langsung dus gitu, saya lihat ada satu pola. Jadi gini, ada orang datang ke kelas pelatihan, itu kosongan, nggak ada pengalaman yang pas. Ketika ikut kelas, baru dapat teorinya. Nah, keluar kelas, baru dia biasanya akan mengalami apa yang diajarkan di teori itu. Biasanya orang kayak gini, setelah ikut kelas, hidupnya malah diuji. Waduh, aku habis ikut kelas kok hidupku malah ruwet. Karena Anda belum mengalami, makanya disuruh mengalami. Tapi, ada orang yang kebalik, Mas. Mas Hendra sudah ngalamin kesulitan hidup ya, sampai di titik ini. Tiba-tiba terus ikut penjelasannya Arif RH. Itu kan kayak nemu puzzle, Mas. Ya, puzzle. Sing diomongke Mas Arif RH, Iya, yang diomongin Mas Arif RH tuh ini pengalamannya, ini langsung jadi, Mas. Karena gini, hasil itu ketika pengetahuan ketemu pengalaman. Betul. Jadi kalau Anda belum punya pengalaman yang menyokong sebuah pengetahuan, hasilnya nggak akan muncul. Iya. Itu sering saya alami, Mas. Iya. Jadi buat teman-teman, makanya kenapa kalau habis ikut sebuah pelatihan itu terus seolah-olah kita akan diberikan, ya sama kayak Mas Hendra habis ikut pengajian di sebuah masjid, terus di situ diajarin tentang sabar, Mas Hendra belum punya pengalaman tentang itu, atau dilatih ikhlas, keluar dari pengajian, sandalnya hilang. Sandalnya hilang. Lalu Mas Hendra, Hasmi, ikut pengajian malah sandalku hilang. Itu kan sebenarnya praktek untuk yang di dalam tadi. Nah, banyak orang itu kadang menghindari persoalan, padahal sebagian persoalan itu adalah menggenapi kesadaran. Ada loh, Mas, persoalan yang hadir karena kekacauan vibrasi, ada. Tapi ada persoalan yang memang harus hadir karena dia baru punya kesadaran kalau persoalan itu udah dialami. Benar. Iya. Jadi nggak semua persoalan harus kita tolak, karena itu bagian dari peningkatan kesadaran. Nah, kemarin itu Mas Arif ya, ada temen dari Solo gitu. Dia itu pernah punya usaha gitu ya. Terus kemudian dia hancur. Main ke rumah saya gitu kan. Hancur itu bangkrut maksudnya? Bangkrut, ya. Bangkrut secara ekonomi, bangkrut gitu kan. Terus akhirnya aku tuh nggak pakai teori macem-macem. Ya yang tak kerjain dulu sebelum aku kenal vibrasi, kenal kekuatan pikiran, aku cuman aku tuh dulu dikasih ini sama guru saya, disuruh ngamalkan Al-Fatihah gitu. Ya. Pas dia kena butuh ya karena stain di dalam hati suruh berdoa gitu. Itu aku sampai puasa dulu 3 hari, yang hari terakhir sampai nggak tidur gitu kan. Saya yakin kan betul, aku berani garansi kalau ini kamu pakai, kamu mesti bangkit. Percaya, nggak akan butuh waktu lama gitu. Terus sama tak bumbu-bumbuin macem-macem gitu ya. Jarak 3 hari Mas Ari, jarak 3 hari dia datang lagi ke rumah. Alhamdulillah, aku sekarang udah dapat ada solusi pekerjaan ya, sebuah pabrik, dan kemudian tak ajarin ngonten segala macem gitu. Membacanya bagaimana Mas Arif case seperti itu? Saya hanya menggabungkan antara lisan, pikiran, perasaan itu. Jadi ketika berdoa itu seolah-olah memang benar-benar nggak mungkin tertolak gitu. Kira-kira kalau Mas Hendra ngomongin hal itu, ngasih jurus itu kepada orang yang sedang tidak ada persoalan, sedang tidak ada pengalaman sulit, kira-kira dilakukan atau tidak? Oh enggak lah, jelas enggak. Ayo engko ngesok-ngesok, sesuk-sesuk aja tak praktekkan ya Hendra. Iya. Nah, oleh karenanya kenapa sebuah nasihat, sebuah ilmu itu akan bisa mendapatkan satu hasil yang besar kalau orang itu memang membutuhkannya loh. Iya kan? Iya. Coba Mas diperhatikan di konten-konten saya pun itu kadang ada orang yang suka memberikan komentar yang tidak relevan. Karena orang itu tidak membutuhkan, Mas. Makanya jangan ngasih nasihat kepada orang yang nggak butuh, Mas. Dipaidu, Mas. Walah, bacot tok gitu. Iya. Nah, sementara dia kan, Hendra, dia datang sudah membuka hatinya, membuka semuanya. Dan dia sudah punya modal pengalaman. Dia hanya butuh solusi. Iya. Karena kadang, Mas, juga ada orang datang ke kelas pelatihan, keadaan mentalnya penuh. Makanya ada istilah siapkan gelas kosong, siapkan ruang kosong. Dia kan benar-benar kosong. Termasuk dompetnya kan bangkrut kok. Iya, betul. Hendra tolongi aku lah, gitu loh. Nah, tapi Mas, luar biasa itu teman Anda. Dia punya mental kaya. Dari mana saya tahu?
Karena dia minta solusi, minta masukan, minta nasihat. Bukan minta duit kan? Iya. Nah, banyak orang yang mentalnya miskin. Saya pernah nanya ke audiens. Iya, sama mau ngutang dikit tapi saya nggak mau tak Iya. kasih uang aja. Iya. Tapi kan tidak terus minta duit Iya, sebanyak enggak, yang dia bangkrut. enggak Kan? lah, Gini, enggak. kalau Anda misalkan kenal seorang yang kaya raya, saya nanya, Anda pengen minta ilmunya atau minta duitnya? Nggak boleh salah satu. Nggak boleh dua-duanya. Itu lebih banyak orang yang minta duitnya loh, Mas. Iya, benar. Itu yang saya bilang, orang yang mentalnya itu miskin. Tapi mereka punya pembenaran. Aku minta ilmunya juga belum tentu jadi kayak dia, katanya. Masih butuh proses yang lama gitu. Lama gitu kan. Tapi kan ada orang-orang yang dia tuh memang wadahnya memang udah kuat, siap. Nah, tapi Mas, ini terkait yang kemarin saya WA. Ada titik kritis transformasi diri. Ini kuncinya sebetulnya. Apa tuh, Mas? Mohon maaf kalau teman-teman tidak suka film anime, film kartun. Tapi Mas Hendra tahu Dragon Ball nggak? Dragon Ball. Masa kecil. Masa gitu. kecil ya? Oh iya. Sedikit teman-teman, buat teman-teman yang tidak tahu, saya mulai dari situ supaya Anda paham. Jadi Dragon Ball itu tokohnya Son Goku. Son Goku itu akhirnya mengalami perubahan, transformasi dari wujud normal menjadi Super Saiya pertama kali. Itu di planet Namek ketika dia bertempur melawan Frieza. Itu sulit sekali Frieza dikalahkan. Kapan Goku bisa bertransformasi menjadi kesatria legendaris alam semesta, yaitu kesatria Super Saiyan? Saat itu, Mas, ketika dia sudah di puncaknya capek, puncaknya frustasi, puncaknya sudah harapan hancur semua, dan terakhir kali sahabat baiknya yang namanya Krillin itu diledakkan, Mas, mati, Mas, dibunuh di depan matanya oleh Frieza. Campur aduk, Mas, ada marah, jengkel, ada titik kritis, duar meledak, terjadilah perubahan. Nah, teman-teman, Anda tidak akan bisa mengubah air menjadi uap kalau dia tidak dibawa ke titik kritis 100 derajat Celcius. Jadi, Mas, untuk membuat orang transformasi, kuncinya sederhana. Biarkan dia menderita sampai titik yang paling puncak. Kayak yang dialami Mas Harip dulu. Iya. Nah, banyak orang menghalangi proses dia mencapai titik transformasi. Jadi belum mendidih, airnya dikecilin. Belum mendidih, airnya dikecilin. Kan nggak bisa jadi uap. Contoh, ketika Anda kesulitan keuangan, itu harusnya dipentokin sampai lapar banget, sampai apa banget. Disitulah Anda transform. Anda akan muncul satu afirmasi, aku mau kaya. Dengan kondisi yang betul-betul kritis itu. Aku tidak mau mengandalkan bantuan orang. Nah, banyak orang menghalangi itu, Mas. Belum sampai titik itu, pinjam duit. Belum sampai titik itu, pinjam duit. Nggak pernah sampai titik kritis itu. Makanya saya bilang, Anda tidak akan pernah bisa bertransformasi kalau Anda masih ngandalin orang lain. Asli, Mas. Kalau masih ngandalin orang lain. Iya, makanya menolong orang lain itu bisa menghalangi dia berubah. Walaupun menolong orang lain itu baik. Kalau Mas Hendra ngasih pengemis di jalanan, kita anggap dia bukan nenek-nenek tua ya, pengemis sehat. Itu di satu sisi perbuatan baik. Tapi Anda justru memberikan legitimasi bahwa jadi pengemis itu prospeknya cerah. Anda menghalangi titik transformasi. Coba, kalau dia ngemis, nggak ada yang ngasih, nggak ada yang ngasih, nggak ada yang ngasih. Lapar, aku nggak mau lagi jadi pengemis. Ternyata tidak menghasilkan. Oke, perspektif baru nih, keren. Makanya, Mas, sejak itu perspektif saya, kalau ada orang mau pinjem duit, aku bilang, ini terakhir kali atau nggak tak kasih sama sekali. Karena kalau Anda selama begini terus, Anda tidak akan berdaya secara finansial. Betul. Karena tidak mencapai titik kritisnya itu. Oke. Itu tadi temannya jenengan udah sampai titik kritis. Iya, Mas. Bahkan tak suruh ngisi form kuis kaya gitu aja, nilainya juga udah mendekati ini. Iya. Titik kritis, Mas. Itu harus sampai puncaknya marah, puncaknya depresi. Itu akan Iya, karena saya tahu memang dalam kondisi sangat kritis sampai ya apa yang saya lakukan dulu itu saya kasihkan semua ke dia gitu, terapin sama istrimu gitu ya. Nah, bisa nggak menyengaja mencapai titik kritis tanpa kita harus ngalamin masalah? Ini yang menarik nih, gimana itu, Mas? Itu, Mas, makanya tirakat itu dilakukan. Oh, alah. Orang tirakat ngapain coba? Nyari sengsara. Ini loh ilmunya Mas Arif tuh. Ketemu semua. Loh, iya tuh. Aduh, Mas, namanya nggak makan sengsara loh, Mas. Iya. Coba jenengan 7 hari nggak makan. Wah,
berubah nanti, akan transform. Jadi itu kalau bahasa guru saya dulu ngambil negatifnya dulu, baru nanti ketemu positifnya. Betul. Itulah kenapa kemudian ada tempat-tempat tertentu seperti yang sering kita datangi, misal di Makam Margojali, ada orang tirakat 40 hari, setelah selesai jarak 1 bulan kembali ke situ bawa kabar kesuksesan gitu. Itu dia Mas, karena dia transform. Iya, Titik transformasi adalah saat di puncak penderitaan. Kalau Anda belum pada titik puncaknya penderitaan itu, Anda tidak akan transformasi. Jadi misalnya nih, buat teman-teman yang ngalamin kesulitan keuangan, coba berani nggak Anda bertekad? Iya. Sampai saya mati saya nggak akan pinjam uang. Percaya deh, nanti di titik lapar itu Anda tiba-tiba berubah. Tiba-tiba ada ide, tiba-tiba ada. Itu yang saya lakukan dulu, alamin itu. Lapar banget Mas, namanya nggak makan itu. Cuman di sini harus tanda kutip ya. Mohon maaf nih. Kalau Anda tidak punya kesadaran spiritual yang cukup bagus ya minimal agamanya kuat. Itu ada orang yang di titik kritis bunuh diri. Persimpangan Mas. Jadi gini. Mas Hendra, kalau misalkan kita tekan pegas, ditekan. Kan semakin ditekan, semakin dia akan lontarnya tinggi kan. Itu kan transformasi. Cuman ingat loh, pegas itu ditekan, melontarnya tuh bisa ke kanan, alias transformasi positif. Kalau loncatnya ke atas berarti transformasi spiritual. Kalau ke kiri edian Mas. Bisa gila, bisa mati. Jadi memang namanya titik kritis, ini kemungkinannya bisa semakin bagus, bisa tidak. Karena maaf ya, kalau Mas Hendra pernah dengar atau nonton film Joker, yang meme yang ini kan, orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Ya, pernah dengar itu ya. Jadi gini, orang jahat pun terlahirnya dari titik kritis itu. Dia disakiti sampai puncak penderitaan, lalu dia simpulkan, ternyata semua orang brengsek, aku akan bunuh semua orang. Itu sama Mas, jadi teroris dengan jadi orang yang berubah, itu awalnya dari titik kritis. Makanya waktu titik kritis ini, makanya kenapa banyak orang tirakat itu entah wirid apa, supaya titik kritisnya enggak kelebon setan bahasanya. Tidak ada bisikan yang membawa dia untuk transformnya ke kiri, tapi ke kanan. Nah Mas, kayak gini kan nggak bisa pakai pelatihan. Iya Mas. Oleh karenanya sebetulnya, kalau Mas ada kelas saya yang ketuhanan itu, sebelum ikut kelas saya, walaupun gratis, orang suruh puasa dulu. Jenengan cek, guru-guru zaman dulu, mau belajar itu berat sekali. Harus puasa, harus ngumpulin ini gitu. Itu supaya apa? Itu tadi, sebelum belajar, belum dapat ilmu, udah sampai titik kritisnya dulu, baru dikasih ilmu. Nah orang sekarang, titik kritis apa nih? Tinggal transfer kok. Kritis apanya gitu loh. Oke.